pikir aku Iza Zega? Ana manino, ana gonna liar, na 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 na. Ana manino, ana gonna liar, liar. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Blok. Yes, 1-0. Yes. Mirip banget Iza Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Iza Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Iza Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Lapar lagi. Ngantuk dan lapar. Ini udah jam 11. Kalian makan apa? Belum tahu. Ini pelunasan. Kemarin kan kita udah bayar nih ya. Sekarang saya mau tipin kita Oke, potong jangan 2%. jangan disebut nominalnya ya. Ini yang Pelunasan yang di Padang, Solok. di Padang. Solok itu kotanya berarti ya? Oh, jauh Bu. Itu daerah rawan bencana semua kita dikasih. Oh, ini kalau kita bikin proyek ini untuk betulin yang bekas bencana kali ya? Iya, dinaikin kan banjir, longsor. Jadi kita ada peninggian di setiap RDS nya kita di satu menara itu ada 3. Semuanya kita tinggiin. Ini yang kemarin DP-nya. Nah, untuk fotonya nanti Surya susun kirim ke grup aja Ibu. Oke, nah ini yang baru. Ini yang kemarin. Itu yang di Solok Padang. Nah, ini yang baru. Ini proyek STP. Ini proyek Ipotek. Saya lupa kasih ini. STP. Tunggu bentar ya. Bentar, aku beresin ini dikit lagi. Mau ngobrol kan. Ini yang baru. Iya. Ini sementara kita kerjain sendiri dulu. Yang KPS mana? KPS saya tanya Bu Lili, belum ada masuk ke dia. Oke, berarti enggak. Tunggu deh, di mute dulu suaranya. Selamat siang. Aku mau pergi soalnya guys, jadi aku nggak mau diganggu sama si Bu Irma. Tukang mintain duit. Bos aku sih sebetulnya dia itu. Aku kan karyawan di sini. Bos aku tuh Bu Irma guys. Karena kalau nggak ada dia aku nggak dikasih uang jajan. Bu Irma ada loker nggak katanya tuh? Nanti insya Allah ya. Kalau aku mah bisa bila perlu nggak nambah karyawan guys. Kalau nggak gajiannya. Tapi kan yang kalau kalian mau merayu itu nanya ada loker nggak, bukan ke aku nih, ke si Bu Irma. Karena dia yang memerlukan. Kalau aku mah cukup perlu dia doang. Kalau aku butuh dia doang. Kalau dia butuh karyawan baru. Kalau aku kalau bisa nggak usah. Nah, kalau aku mah yang penting dia. Ini berarti nanti ini per project di ini ya, di foto-fotonya per project. Ya, nanti disusun dulu. Kirim ke grup ya. Kirim ke grup kalau udah rapi. Ini jadi 2 itu.
Tuh, tugas aku tuh hanya tanda tangan cek, yang nulis nominal juga dia. Paham kalian? Ini. Berarti saya tanda tangan satu ya? Satu buat. Oh, sini hilang. Enggak lah. Ya. Nanti kalau udah tahu nominalnya berapa, ditambahin di sini ya. Oh, ini semuanya saya pegang. Pegang, jangan ditaruh di sini. Oke. Dicopot aja ini deh. Lu mah kalau pegang buku cek suka lecek. Aku nggak suka guys, lecek-lecek. Nanti aku itu dulu kopi dulu. Nah ini tolong kirim ke grup ya. Ini guru. Yang ini nggak usah. Yang ini nanti sama pengajuannya kirim ke grup KPS. Ya. Oke dulu. Udah sana, gua mau ngobrol dulu sebentar. Selamat liburan Ibu. Kita besok ambil nggak sih? Itu terserah. Mau libur. Rabu, besok kan Lebaran Haji. Kamis libur ya? Jumat pulang ya? Jumat masuk ya. Besok boleh libur deh. Jumat masuk tapi Jumat masuk ya. Ya. Bayangkan guys. P21 SP3 Kafit. Mana bisa SP3 P21? Bayangkan aku ini ya. Kantor libur aja yang ngatur tuh bukan aku, dia. Yang ngatur dia. Suka-suka kalau aku sih orangnya karena ngerasa dulu pernah jadi karyawan ya. Yang bekerja kan karyawan ya. Yang bisa ngeberesin juga karyawannya. Sudahlah, orang mereka yang juga repot kalau mereka nggak masuk. Aku kan tahu beres. Kalau nggak beres mereka ngatur libur. Enaknya gini ya guys ini. Kenapa aku tuh membiarkan mereka ngatur libur sendiri? Karena kalau kerjaannya nggak beres, aku bisa ngamuk tuh ada alasan. Nah kalau sekarang aku yang ngatur liburnya, aku nggak bisa marah-marah. Karena apa? Karena aku yang ngatur liburan. Nah kalau mereka yang ngatur liburan, udah dibebasin, bisa liburan tetap nggak beres. Ikutin deh, ikutin cara aku. Pas Puput sidang pengen lihat ekspresinya ya, nanti aku random ajak netizen nonton sidang si Puput ya, kita berangkat ke Medan. Nanti aku bayarin ongkos hotel, aku bayarin. Poinnya adalah kita melihat si Puput di kursi pesakitan. Oke. Aku gagal menyembah guys, karena nggak bisa SP3 dia. Marah si Puput. Teras Doraemon. Nah ini Teras Doraemon nih udah tabayun sama aku. Kenapa Maharani ajakin live Bopeng? Ya nggak tahu dia, bandel dia nggak kasihan sama Bunda Korla yang udah capek-capek jadi BA dia. Puput siapa? Ya udah nggak usah tahu lah, kalau kalian nggak paham siapa Puput, cari tahu dulu si Puput itu siapa. Resep awet muda itu sebetulnya satu sih, bersihkan hati aja. Dibahas si Bopeng lah, dia kalau nggak ngebahas aku nggak ada bahan guys, soalnya udah nggak ada yang percaya dia lagi. Pokoknya kalau dia bahas aku bahas dia juga. Si TSK seumur hidup itu udah nggak ada yang denger dia, semua gedabru, semua nggak ada fakta. Faktanya nol besar, nol segede bola dunia ya, segede dunia. Mulut si Puput yang lebar itu nggak ada fakta. Yang fakta itu satu, hari ini adalah ada yang menggandeng dia untuk live kemarin gak laku jualannya, itu fakta karena ada di TikTok. Itu fakta. Fakta lagi. Iya, Jumawa sih ternyata hasilnya zong. Dah kepedean si Puput Bopeng nih. Aku males ya, aku pin aja ini. Nah, pin aja ini. Dia terlalu Jumawa. Mau SP3 nggak jadi. Dia malah sekarang ngemis SP3 sama penegak hukum. Emang lu siapa, Puput Bopeng? Lu siapa mengemis SP3? Kalau gitu semua yang udah tersangka SP3-in aja. Kenapa harus milih lu yang di SP3-in sama penegak hukum yang udah jelas-jelas lu tuh dakjal? Negara pun mau SP3-in, pilih-pilih Put yang udah berguna bagi nusa dan bangsa. Setidaknya ada jasanya. Lalu jasanya apa? Menghancurkan ekonomi orang lain, menghancurkan ekonomi Indonesia, termasuk lu menciptakan pengangguran di Republik ini, Puput Bopeng. Aku kesel kalau dia ngebahas aku bahas, aku kan mirroring guys. Tapi Maharani kelihatan tidak nyaman, live-nya kecewa. Iyalah kecewa lah, orang gak laku akhirnya.
Aku sih nggak tahu ya, katanya sih itu tugas dari TikTok katanya. Mungkin kalau dia dengan kesadaran sendiri juga nggak mau ya live sama si Samira ya. Tapi katanya sih begitu. Itu aku taunya dari mana? Dari Bunkor ya. Dia minta pendapat aku ya. Pendapat aku sih ya netral ya. Kalau live sama dia pasti buruk, pasti jelek. Aku jadi suka ke Pantai Madasari. Aku mau ke sana nih. Aku habis beresin kerjaan, aku jalan ke Tasik, guys. Aku mau nemenin si Jojo surfing, dia lagi suka surfing. Di sana surfingnya aman buat anak-anak pemula. Ayo, siapa lagi owner skincare yang mau apes live sama si Puput gih? Alhamdulillah pangestu. Jadi kalau kalian mau simple aja sih sebetulnya mau menilai si Puput itu mulutnya ada benernya atau enggak. Dia pakai baju aja KW. Bagaimana yang keluar dari mulutnya itu bisa bener? Karena raga dia aja dia tipu. Raga dia aja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dia pakein baju KW. Raga dia aja dia tipu. Gimana cuman mulut doang nipu kalian netizen? Raga dia aja yang milik dia dibohongin sama dia dengan barang-barang KW-nya. Gimana ucapan? Kalian aku ajarin pinter nih. Terima kasih. Baju KW, muka geradakan, stil kayak ondel-ondel. Nah itu masuk Shell, segera dia masuk Shell. Segera dia. Ke Ranca Bali, iya aku udah lama gak ke Ranca Bali ya. Pengen sih. Apa nggak pusing tiap hari ngurusin laporan yang bejibun, sedangkan ibu DRG SSHP sama keluarga masing-masing kesepian ditemui. Iya, kalian bisa bayangkan ya, dia cari makan aja dari memeras. Tiap hari yang katanya gelar dokter nggak punya pasien, setiap hari urusin laporan-laporan polisi lah, ini itulah. Setiap hari itu apa nggak bludek otaknya, makanya mukanya suram. Makanya orangnya itu auranya itu aura dajjal yang keluar dari mukanya. Karena nggak ada positif-positifnya hidup dia. Kalian lihat mana ada dia. Kita punya sosmed ini hangout kayak sama teman, ngopi kayak, duduk cantik kayak, apa kayak, nggak ada. Kalau kalian lihat sosmednya dia, kalau nggak jualan yang nggak laku-laku, kalian gimana? Dia udah sejauh ini menghancurkan produk orang lain, produk dia malah nggak laku. Apa nggak itu semesta yang membalas? Coba, apakah itu nggak karena Allah itu murka sama sikap dia, akhirnya produk dia nggak laku. Akhirnya apa? Nakut-nakutin produk-produk orang. Lagian yang percaya sama mulut si Bopeng, yang masih takutnya owner skincare, kalian nyembahnya apa sih? Nyembah Allah Subhanahu wa taala, nyembah Tuhan yang Maha Esa, apa nyembah si Bopeng? Emang si Bopeng yang bisa ngasih rezeki kalian? Hei, sadar, hei. Sadar owner skincare, mau tuh apes kayak udah malah nggak laku skincarenya. Bandel. Kalau kalian masih pakai jasanya si Puput Bopeng ini, berarti kalian tidak percaya dengan rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalian pakai jasa penjahat. Betul Bu Fit, lagi juga kalau emang masih percaya sama dokter Gelo, bingung deh. Iya, kalau kita yang waras itu bingung. Kok ini orang-orang yang masih punya yang masih punya usaha udah sekarang lagi sulit ekonomi, malah kalian nyamperin kesulitan berkolaborasi sama si Puput Bopeng. Tuh, pokoknya sangat kecewa owner kayak yang mikirin perasaan online yang diperas sama dia. Oke, aku pin. Aku pin ya. Nih, pokoknya sangat kecewa dengan owner yang live sama si Bopeng. Kayak nggak ngerasa kok mikirin perasaan owner lain yang diperas sama dia. Itulah makanya owner yang live sama si Bopeng ini, dia dewanya si Bopeng. Dia nggak percaya akan rezeki itu udah Allah yang atur. Malah dia didukung oleh manusia dajjal. Nah ini jangan dibeli. Makanya skincare-nya jangan dibeli. Ingat ya, jangan dibeli. Karena orang-orang yang kolaborasi sama si Bopeng itu mendukung kejahatan. Mendukung, terserah lah mau siapa produk siapa, terserah, nggak usah dibeli ya.
Tetap bersuara orang baik, insya Allah. Pokoknya owner-owner skincare yang belum terjerumus kayak yang sudah-sudah, kalau diancam-ancam sama si Bopeng, lawan, satu kata lawan. Kalian kalau hari ini kalian takut sama ulah si Bopeng, berarti kalian tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian semua bersatu, owner-owner nih say no untuk ulah-ulah si Bopeng akan kelindes dengan natural. Sekarang aja dengan adanya aku seorang udah kelindes dia. Ya, aku nggak akan gentar, aku akan terus menemani kalian owner-owner skincare yang banyak banget nge-DM aku bilang terima kasih. Pokoknya kalian diam aja, urusan ikat si Bopeng urusan aku. Tugas kalian live aja, jualan aja, bikin produk-produk yang bagus. Kembalikan dunia skincare Indonesia menjadi nomor 1 lagi di negeri sendiri. Ya. Tetapi untuk kalian netizen Indonesia, kalian jangan beli produk-produk yang memakai jasa si Bopeng Dajjal. Karena itu owner-owner nggak punya nurani, nggak pernah berpikir bahwa hancurnya skincare ini adalah karena ulah mulut si Bopeng. Tapi buktinya banyak yang overclaim. Kalian percaya aja sama Bepom. Kalau overclaimnya dari mulut si Bopeng, produk dia aja overclaim ya. Produk dia aja busuk, overclaim. Makanya aku sampai buang ke WC. Kalau itu udah diumumkan sama Bepom baru, atau orang-orang yang memang untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memeras. Kalian jangan ngebuta-butain. Si Bopeng itu nggak ada kepentingan untuk masyarakat. Dia itu untuk memeras, untuk kepentingan kantong sendiri. Sudah aku spill kan bukti-buktinya. Nana Sopyan, keren kamu berani ngomong. By the way, aku bertanya, siapa yang lagi jalan ke Bandung? Macet nggak? Macet nggak guys ke Bandung? Aku mau jalan ke Bandung nih. Bong. Dua-dua nggak percaya Bu, tapi Allah. Lu percaya dulu berarti sama yang gua review juga, sama yang Miss Gossip review juga. Kalau produk si Bopeng itu overclaim, lu harus percaya juga. Royce, lu jangan ala-ala jadi pendukungnya si Bopeng pakai akun fake di sini. Nggak ada yang percaya sama mulut dia, kecuali owner-owner yang takut miskin. Owner-owner yang takut miskin, yang nggak percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Kalau rezeki itu si Bopeng yang ngatur, Allah yang ngatur guys, Tuhan yang ngatur. Tapi kalau kalian pakai tangan penjahat, kalian gak usah sibuk-sibuk ngebela orang-orang sana tuh yang diserang. Gak usah kalian sibuk-sibuk ngeboikot McDonald, ngeboikot Starbucks, ngeboikot apa. Boikot juga si Bopeng Mandul ya. Aku jijik nyebut namanya. Bopeng juga ya. Boikot juga si Bopeng Mandul tuh, karena dia juga zolim sama keluarga sendiri setanah air. Ini tuh gaduh loh, ibarat ekspolwan viral gaduh mulut. Ekspolwan viral mana, nggak ikut-ikutan, terserah yang viral-viral mana, nggak ada urusan Ulfa. Saya mau urusannya mengedukasi netizen dari ulah-ulah si Bopeng yang memeras, yang mengatasnamakan masyarakat. Salah dia menanyakan, mengatasnamakan masyarakat. Kalian masyarakat yang dijual namanya untuk pemerasan. Iya tahu Eliza, makanya nggak laku produknya dia. Tuh lihat tuh di TikTok, di up sama Miss Gossip, 0 pembelinya. Ladusing, apa kabar Ladusing? Sabar banget lah. Ini kan nyikat si Bopeng kan di waktu sela-sela jam istirahat. Sudah banyak yang sadar sadar cepat berlamin, sadar mumpung masih ada doa Rafayat yang terkabul. Benar, blingka nih. Teman-temanku pada CO live-nya Puput kemarin, tapi kok penjualannya 0 ya? Apa temanku cancel?
Teman-teman follower juga, aku juga suruh check out tapi nggak bayar, Thompson. Kasian, nggak bayar biar ngerame-ramein yang check out. Tapi nggak ada yang bayar. Tapi ini gaduh loh, harus pihak mana yang bisa stop? Apa BPOM nggak tegur wewenang beliau ini kan? Iya, BPOM juga nggak ada nyali. Iya, mohon maaf nih, BPOM nggak punya nyali, takut sama si mandul. Ya, takut sama si bopeng pemeras, takut di onar-onarin. Makanya kita dukung BPOM juga bersih-bersih. Kalau nggak punya nyali untuk menertibkan orang-orang onar, mengambil pekerjaan dia, gimana masyarakat mau percaya sama BPOM kalau BPOM aja menertibkan satu masyarakat yang onar aja nggak mampu. Aku setuju. Lihat berita isinya marah, iya emang orang gila, namanya orang ODGJ. Ya rakyat jelata lah. Kalau nggak rakyat jelata sama kita, rakyat juga. Bedanya dia nggak jadi jelata, udah meras sekarang. Setelah jadi pemeras dia udah nggak jelata, jadi rakyat aja. Si tersangka seumur. Jadi aku mau, tadi aku di sebelah udah bilang, ada yang marah-marah tersangka seumur hidup. Dia ngirim surat kemana-mana. Emang dia nggak sadar ya kalau dia itu sampah? Siapa yang mau dengar surat-surat dia itu? Dia udah tersangka ya tersangka aja. Kalaupun negara, gimana sih lanjutan laporan kemarin dia belum tahu, nanti aku tanya. Kalaupun memang harus ada yang di SP3-in setelah tersangka, bukan si bopeng pemeras ini yang udah jelas-jelas kriminal, 2 TSK lagi. Kasih tuh yang misalnya apa? Maling untuk ngasih makan istrinya. Misalnya contoh ya. Terus siapa lagi? Nggak tahu sih kalau Pak Nadi masih pro dan kontra lah ya. Kalau mau di SP3 itu yang ada jasanya buat negara dan memang membutuhkan melakukan sesuatu, bukan kayak si bopeng memeras cuman buat beli OOTD KW, kan sinting. Ngirim-ngirim surat kemana-mana, dia nggak tahu kalau dia itu ibarat ya di meja aku tuh ada debu, nggak kelihatan gitu. So iya banget ya. Aku pulang guys, aku mau ke Bandung nih. Nanti aku ajak kalian healing di jalan ya. Tuh kalian yang sering nanya rambut aku dicepol di mana, begini. Tuh, tutorial nyepol rambut. Mau ke Tasik sayang. Aku juga jijik. Bopeng reviewnya makin luas ke bisnis lainnya. Iya, untung ada aku yang ngelindes dia terus. Kalau nggak ada aku, apakah nggak dia di atasnya BPOM guys? Pokoknya kalian terus semangatin aku ya untuk menumpas kebiadaban si bopeng ini di dunia maya. Aku mah nggak gentar sama dia. Mau dia ngelaporin aku 10 ke 10 kantor polisi, aku nggak gentar ya. Nggak gentar lawan si bopeng ODGJ ini. Tasik mana? Tasik mana ya? Tasik kotanya. Udah ya netizen, terima kasih udah nemenin aku. Aku mau OTW ke Bandung, mau jemput si Bolang dulu. Makan karedok lenca. Di mana tuh? Ya mungkin aku ada pikir mau mampir ke Bandung nih. Bye semuanya. Hajar Bu Fit, bukan hajar lagi nih. Ibaratnya gini nih. Tuh, si Bopeng. Dadah. Happy long weekend ya. Selamat Lebaran Idul Adha yang merayakan. Bye.